Assalamualaikum jamaah Bali. Yeay. Masya Allah, seneng banget akhirnya kita ke Bali. Masya Allah, nggak sabar nih buat eksplor Bali. Alhamdulillah. Nah, kita parkir dulu. Parkir. Wah, mantep bang. Widih, mantap. Oke. Yeay. Seneng banget kayaknya. Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget hari ini kita berada di Bali. Ini pertama kalinya aku ke Bali ternyata. Bali seindah itu, senyaman itu. Umur berapa? Hari ini 30 tahun. 30 tahun baru ke Bali. Baru ke Bali. Posko aja udah sampai. Bali belum pernah gimana. Makanya itu ternyata nikmat banget di Bali, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Ustaz yang baru pertama kali ke Bali menikmati pemandangan Bali. Teman saya yang udah berkali-kali ke Bali malah mabok. Gimana tidak mabuk? Kenapa? Saya diajak muter. Orang kalau ke Bali langsung kemana sih? Saya tuh mau ngajak jalan-jalan jamaah Islam itu yang ada di rumah, melihat keindahan pemandangan Bali yang subhanallah. Dan juga mengajak muslim yang ada di rumah, biar datang ke Bali itu nggak salah tempat. Benar, karena Bali termasuk adalah daerah yang multikultural. Betul. Jadi mesti kita pelajari, harus kenalan dulu, ta'aruf dulu. Ada ayatnya tuh. Oh, ada ayatnya? Ada dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى آخر الآية. Masya Allah. Jadi memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa, multikultural. Untuk apa? Ternyata tujuannya bukan untuk saling merendahkan, tujuannya bukan untuk merasa lebih baik, tapi justru mencari kekurangan kita di antara orang lain. Oh, ternyata ada yang lebih daripada saya. Kenapa? Karena Allah katakan lita'arafu, saling kenal mengenal. Lalu Allah simpulkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu bukan kulitnya, bukan bahasanya, bukan adatnya, bukan apa-apanya, tapi ternyata yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaannya. Masya Allah. Teman saya kayaknya ada reaksi nih. Jadi jelasnya mau kita kemana ini? Iya. Oke jamaah, kita jalan-jalan ya. Wah, ini Ustaz Maulana udah gak sabar. Oke, kalau gitu kita nikmati Bali. Yeay. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bali. Masya Allah, ternyata luar biasa Ustaz Syaf. Ini namanya Pantai Pandawa. Kenapa saya umur 30 tahun baru kesini? Ini subhanallah buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Ini pasti kalau misalnya datang ke Bali harus mampir ke Pantai Pandawa. Buat nongkrong doang, lihat-lihat doang tuh udah enak banget. Pasirnya putih. Kita jalan-jalan di sini, jalan-jalan. Iya. Masya Allah, pantas aja biru kan, pasirnya putih. Wah, Masya Allah, indah banget pokoknya deh. Masya Allah. Mas Fadli, Ustaz Maulana. Dia mau kemana itu? Apa dia pakai skuter? Lah, ini mau ditahu jalan ke sini. Lah, Ustaz! Ustaz Maulana! Ustaz! Kita kejar ya? Ayo kita kejar gini. Ustaz! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Liburan menjelajahi muka buminya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar hahaha semata. Namun ternyata Allah katakan dalam surah Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Dialah Allah yang menjadikan muka bumi ini, dihamparkan muka bumi ini untuk kalian jelajahi. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan wadahnya, telah menyediakan bumi untuk kita manusia. Untuk apa? Untuk menjelajahi di atasnya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita mesti jalan-jalan dan juga mencari ilmu di dalamnya. Ternyata kalau di sini makanannya seperti ini, ternyata kalau di sini rezekinya seperti ini. Allah berikan rezeki Bali berupa pemandangan yang sangat indah. Allah berikan rezeki Bali, yakni ternyata tempatnya yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi tempat kunjungan orang-orang dari seluruh dunia. Begitu pula di daerah lainnya. Misalnya di Jakarta dijadikan Allah sebagai ibu kota. Allah kasih rezeki sebagai ibu kota. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki di atas muka buminya Allah yang telah dihamparkan ini dengan jalan yang halal. Bukan hanya bahannya yang halal, bukan hanya jenisnya yang halal, tapi juga cara mencarinya dengan cara yang halal. Dan itu semua butuh ilmunya. Kita mesti melihat di mana tempat ini misalnya ada pantai, apakah langsung kita berenang? Tidak, ternyata ada penjaganya, ada larangannya, nggak boleh berenang sembarangan, ada pelatihnya, ada pendampingnya. Subhanallah. Maka ternyata kita diminta Allah Subhanahu wa taala di atas muka buminya yang telah dihamparkan ini untuk apa? Untuk senantiasa mencari rezeki dengan jalan yang halal, karena memang sudah disediakan bagi manusia. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah indah banget. Masya Allah indahnya. Kok di sini, Cengin? Udah ketemu Ustaz Maulananya? Nggak ketemu. Nih, saya dari jalan ke sana kemari nggak ketemu loh. Lah, mumpung ada pantai indah, bumi Allah indah, kita bacain ayatnya. Ustaz Maulana bukan masalah apa-apa. Kasihan anaknya 4. Kalau disampilan siapa yang ngurus anaknya? Masa kita yang ngurus? Tadi kan Mas Fad yang keliling. Nggak ketemu. Yuk, kita cari yuk. Nggak ada Ketemu juga yuk. nyamperin, mana? Aduh, bahaya Situ ini. kali ya? Situ kali. Ayo. Nikmatnya menikmati alam. Betul ya. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Dari tadi kita muter-muter Ke kiri, nyari-nyari. ke kanan, ke timur, ke barat. Allahu Kalau Akbar. jalan tuh jangan suka ngilang-ngilang sendiri. Ingat Ustaz tuh anaknya 4, masih kecil-kecil. Kalau Anwar. Ustaz sampai nyasar gak bisa pulang gimana cerita? Sekali-kali kayak saya quality time. Quality Wih, time. me Masalahnya time. bukan begitu. Nah. Jadi ada pertanyaan juga dari tadi yang masih ngeganjel di otak saya nih. Apa tuh? Saya tuh bingung soalnya. Ini juga banyak pertanyaan juga dari jamaah. Ya. Soalnya anak saya tuh udah makin gede semua. Benar. Ini juga banyak mewakili pertanyaan yang jamaah yang ada di rumah. Ya. Takutnya bukan apa-apa. Takutnya salah pilih menantu. Salah pilih menantu. mertua. Salah pilih menantu. Kak. Jadi Itu kan aus. ST saya. Udah haus. Selesai mau enggak? Udah dinyoti itu habis lah. Habis. Yaudah kita sana. Cari aja Beli, yang beli, lain. beli. Pesan dong beli. Beli. Pesan ini aja beli. Aku es kelapa. Es kelapa, saya juga es kelapa juga boleh. Kelapa nih. 2. Es kelapa 2. Es kelapa 2 beli. Oke. Ngapain sih? Colak-colek. Kalau ngomong aja, colak-colek gitu ah. Itu yang tadi. Apa menjual es kelapa? Es kelapa. Udah. Beli es Kita kelapa. mau makan juga es kelapa. Udah. Kita jawab pertanyaannya tuh. Jadi gini. Aku mau jelasin juga yang tadi. Yang tadi yang mana sih? Yang tadi, ayo deh, saya jelasin dulu nih. Berbicara tentang salah milih menantu, salah milih mertua, sebenarnya tergantung dari diri kita. Dengan siapa kita bergaul. Maka ketika kita berada dalam posisi pergaulan yang baik, insya Allah yang datang yang baik-baik juga. Jadi persoalan memilih menantu, memilih mertua, tergantung dari diri kita. Kan ada namanya selera, ada namanya sepupu, ada namanya ibaratnya memilih itu harus ada ilmunya, harus ada akhlaknya. Bagaimana kita berada dalam lingkungan yang baik. Jadi mertua maupun menantu itu tergantung dari diri kita juga. Bagaimana cara memilihnya.
Dan subhanallah memang dalam agama kan kita udah diajarin tuh istiqoroh. Jadi nggak serta-merta. Kan nggak langsung tiba-tiba jadi menantu tuh. Nggak, ada pendekatan dulu ya? Iya, nggak tiba-tiba dia main, tiba-tiba jadi menantu. Nggak juga. Ada kenal dulu. Ada taruhnya. Ada taruh. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak cocok, kita bilang, jangan itu deh, Jangan deh, main Boleh aja. gitu? Walaupun anak saya udah, tapi udah terlanjur suka, papa aku udah terlanjur suka sama itu. Atau lakukan 3 hal. Apa tuh, Ustaz? Datangi rumahnya, supaya kita tahu keluarganya. Kemudian adakah seperjalanan sama beliau. Misalkan kita umroh atau pergi ke daerah atau sama-sama. Jadi kita tahu sifatnya. Kemudian kalau modalinnya kalau ngajakin umroh. bukan sama-sama berangkat. Oh, iya. Jadi kenalin dulu dong. Kali kalau aja, tuanya. mau berangkat Buat ke teman-teman bareng, juga. pakai uang masing-masing. Ini buat teman-teman jamaah Atau bisa nih. jadi gini, berbisnislah sama dia. Minimal ayo kita jajan, kita ke pasar yuk, belanja. Jadi kita tahu sifatnya. Jadi 3 hari itu boleh tuh. Jadi begitu. Permisi. Ini es kelapanya. Aku takut kualat. Tolong bayarin dulu. Aku takut kualat. Udah, Ben. Ini ada Udah nih. gak usah bayar. Berapa Gak beli? usah bayar. Nih, berapa beli? Gak usah bayar, udah saya bayar. Gak usah bayar. Ini Bayar gimana Baik sih? banget. Orang jualan tuh nyari duit. Tapi masa mau dibayar nggak mau? Cari berkah apa ya? Udah dibayar. Aman, aman. Jualnya yang bayarin gimana sih? Orang Bali ngomongnya aneh-aneh. Udah gue bayar. ini Ustaz Bani. Masa nggak ngasih? Astagfirullahaladzim. Ustaz Bani kok bisa ada di sini? Kebetulan aneh lagi ada kajian di sini. Oh. Jadi waktu lihat datang ngumpul-ngumpul ada siapa ini? Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. jadi tadi datang ke sini mau nyamperin kita. Kami tengah serius ngobrol. Jadi Iya. malah disuruh. Sekarang minum aja dah. Oh iya, makasih banyak Ustaz Bani. Mumpung Waduh. sini, kapan lagi dah? Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah khair, Ustaz Wah, Bani. Masya enak nih. Allah. Ya mumpung ada Ustaz Bani, Pantes kita jalan-jalan udah keliling dibayar. Bali. Tahu nggak di sini ada permainan yang enak. Apa? Kita kan dari tadi kan belum main bahasa-basahan. Oke. Kita main kano. Main kano. Pas Apa sih main dua-dua. Kano perahu di laut. Set 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 set. Oh iya. Beneran nih? Iya. Aku suka banget. Kita minum dulu, abis ini kita ganti baju. Oke, sekarang abisin dulu Ustaz. Itu abisin gitu tadi bekas saya abisin. Gak apa-apa. Ayo. Harusnya kan saya. Minum itu. Ustaz. Masya Allah. Indah banget ya Pandawa ya. Gimana Ustadz Bani? Seru kan? Ini pertama kalinya loh Mas Fadli, saya main kano. Ustaz Sam, jangan lupa jaga keseimbangan ya. Hei, satu. Oh, ternyata main kano itu gampang. Siapa bilang susah main kano? Ternyata main kano itu gampang. Udah sampai pasti. Kalau susah di sebelah sono, sini juga anak orang bisa begini doang. Yuk turun yuk. Ayo, ayo, ganti baju mandi nih. Yuk. Nah, jadi gitu Ustaz Syam. Dinikmati semua. Semua bisa coba-cobain yang lain-lain. Benar, biar senang Makanya puas kita Bali Bali, nih. kita menikmati Bali. Betul. Oh, Waalaikumsalam. Ini guru dari mana? Majelis Talim apa? Emang banyak majelis talim ada di Bali ini? Banyak. Dan juga penggemar Islam itu indah. Jadi Masya Allah. Aja, paling bentar balik lagi dia. Ya, jangan gitu dong, Tapi kan, didoain. tapi kan di sini kan kita nggak tahu ntar dibawa kemana gimana Oh, coba. janganlah. Kalau aku sih nonton aja ya, siapa tahu emang cocoknya. Juga ya. Jadi kita aminin aja nih. Kita doain aja deh. Kita doa-doa amin ya. Iya. Kan jadi kabul ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Maulana ketemu jodohnya yang terbaik. Amin. Amin. Walaupun di Bali. Walaupun di Bali. Nggak ada Amin. masalah. Ada Amin. masalah. Amin. Amin. Pokoknya baik-baik aja lah. Iya, semoga aja deh. Tapi dibawa kemana Ustaz Maulana udah nggak ada. Nanti besok bagaimana kita tuh? Kita kan belum kelar acaranya di sini. Lah, cariin dulu deh. Jangan sekarang deh kalau mau tinggal. Nanti Tapi aja. ntar lu, tadi dibawa kemana itu? Arahnya kemana tadi ya? Itu sebelah sana tuh. Ayo kejar, Ayo kejar. Ustaz. Aduh, ini kita masih banyak lagi agendanya nih. Gimana sih? Kadang-kadang suka kayak gitu sih Ustadz nih. Kita jadi bingung tahu kan di sini kalau ditinggal kita nggak tahu dari mana ntar. Ustaz itu pengen nyenengin semua orang kali ya. Semua orang.
disenengin, ikut lagi. Tapi kita yang jadi repot akhirnya.